Halo, welcome to my channel di Suara dari Timur, tempatnya orang Timur bersuara. Teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak membuat video reaction, tetapi saya ingin mempertajam beberapa isu yang terjadi di tubuh pemain timnas Indonesia. Apa isunya adalah tentang perpindahan klub beberapa pemain timnas Indonesia. Sebut saja Kevin Dix yang terakhir sudah bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga setelah lepas dari FC Copenhagen. Kemudian ada Saint Patinama yang beberapa waktu lalu diumumkan menjadi pemain Buriram FC di Thailand. Dan yang terakhir saya mendengar berita bahwa Tom Haye saat ini berada di Ligue 1 Prancis dan mau bergabung dengan Ogisi, Prancis. Lalu ada beberapa pemain kita yang sudah dilepas dari klub asalnya pada musim lalu, dan sampai saat ini baru rumor-rumor saja yang berkembang, belum ada kepastian klub yang akan menjadi tempat mereka berlabuh pada musim panas 2025. Sebut saja Nathan Choyang, Justin Hubner, Rafael Struijk. Ya, khusus untuk Justin Hubner kemarin itu sempat viral berkaitan dengan di mana dia belum mendapat klub, lalu diancam oleh netizen Indonesia untuk dibunuh. Tetapi saya yakin masalah ini hanya sekedar ngomong dari netizen dan tidak ada hal-hal yang lebih parah dari itu. Dan sikap Justin juga sangat bijaksana, dia menanggapinya dengan tenang. Itu yang patut kita angkatkan jempol. Menyikapi hal ini, saya pikir ada sebuah gejala persaingan di liga-liga top Eropa yang membuat pemain-pemain kita ini menjadi terdepak dari persaingan di tim mereka sebelumnya. Nathan di Swansea City itu tidak banyak mendapat menit bermain sejak bulan Agustus kemarin. Itu Nathan tidak pernah main, cuma beberapa menit. Kemudian ada rumor Justin Hubner itu terlepas dari klubnya dan dia tidak bisa, walaupun dia sering latihan dengan tim senior, tetapi tidak diberi kesempatan untuk bermain dengan klub senior. Rafael Struijk telah dilepas oleh Brisbane Roar, Australia. Beberapa informasi mengatakan Rafa akan bermain di Liga 1, khususnya di Dewa United. Terakhir saya mendengar mengikuti channel Bung Ropan, Rafa rumornya lebih dekat ke Dewa United. Maka pada Piala Presiden kemarin ketika Dewa United bertemu dengan Persib Bandung, saya coba menonton, tapi Rafa belum muncul. Itu artinya Rafa belum pasti juga di situ di Dewa United Liga 1. Menyikapi hal ini, saya berpikir mesti ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PSSI. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah Bapak Erick Thohir kita tahu punya kekuatan dan kemampuan lobby internasional khususnya di dunia sepak bola. Beliau sendiri punya klub, lalu dia pernah menjadi presiden Inter Milan, tentu punya channel-channel, punya hubungan yang baik dengan klub-klub besar di Eropa. Sekiranya Bapak Erick berkenan, bisa menitipkan pemain-pemain kita ini di klub-klub yang dia kenal, ataupun mungkin bisa direkrut ke Oxford United jika memungkinkan. Informasi juga bahwa ada rumor Nathan akan direkrut oleh Oxford United, tapi Marcelino harus dipinjamkan. Lalu itu hal pertama, langkah pertama. Langkah kedua, saudara, menurut saya PSSI dengan stakeholder seluruhnya perlu membenahi sistem dan kualitas Liga Indonesia. Nah, kita dengar beberapa informasi terakhir mengatakan bahwa ada perubahan dalam pengelola liga di Indonesia. Ya, dia nanti akan menjadi katakan Super League apa gitu. Ya, saya belum tahu update nama terakhir pengelola liganya. Nah, tapi nanti kita akan update dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Jadi, nah, tidak hanya sekedar perubahan nama liga, tetapi mesti juga kualitas liga itu ditingkatkan. Misalkan kalau mendatangkan pemain asing, ya, mendatangkan pemain asing itu mestinya pemain asing yang
dari Liga Kasta kedua sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat di Liga Indonesia, ada level yang lebih tinggi. Nah, ketika pemain-pemain kita ini mengalami kesulitan mendapatkan klub di Eropa dan Liga Indonesia sudah kualitasnya sudah naik, maka mereka boleh datang main di Liga kita, sehingga kualitas permainan mereka itu terjaga dan bahkan semakin hari semakin meningkat. Nah, ini catatan. Kita ambil contoh ketika Persib Bandung berhadapan dengan Port FC. Kita tahu Persib Bandung adalah juara Liga 1 back to back. Dan menurut catatan bahwa Port FC itu dari Thailand, dia berada di peringkat 4 Liga Thailand. Nah, juara Liga 1 berhadapan peringkat 4 Liga Thailand, lalu juara Liga 1 kalah, bahkan 3 kali berturut-turut kalah, baik di Asian Championship dan 2 kali di situ, lalu kemarin 1 kali di Piala Presiden. Nah, ini mengukur kemampuan pemain-pemain di Liga 1. Kualitas pemain-pemain Liga 1 tidak setara dengan pemain-pemain Liga Thailand misalnya. Buktinya kita bisa membawa perbandingan 1:5. Kenapa? Port FC di peringkat 4 bisa dikalahkan oleh juara Liga 1 yang back to back. Berarti dia juara Liga 1 hanya mampu bersaing dengan peringkat 5 Liga Thailand 1:5. Nah, ini perlu dipikirkan. Hal lain, standar pemain. Ya, tadi saya telah menyinggung di Liga Indonesia, klub-klub yang ada perlu punya standar pemain yang lebih tinggi. Jika mengambil pemain asing, menurut saya mestinya dari kasta kedua negaranya berasal, supaya ketika main di Liga Indonesia dia punya kualitas yang di atas. Lalu pemain-pemain asli Indonesia ini didorong untuk bersaing, jangan sekedar protes minder, malu dengan pemain-pemain asing. Nah, kalau mental kayak gitu memang tidak bisa dipakai menurut saya. Nah, ketika Liga ini sekali lagi, ketika Liga Indonesia dibenahi dengan baik, lalu punya kualitas yang baik, maka tidak perlu takut kalau pemain-pemain abroad kita kehilangan tim di sana, kalah bersaing di tim Eropa, liga-liga besar, dia bisa balik ke Indonesia, tapi performance permainannya tetap terjaga, bahkan bisa didorong lebih naik. Sehingga dengan itu akan berpengaruh penampilannya di timnas Indonesia nanti. Demikian saudara, apa yang bisa saya respon dari isu-isu sentral tentang timnas Indonesia saat ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian dari kami, Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa.